إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله العزيز الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya Al-Fakir Khatib menyampaikan wasiat untuk diri sendiri juga untuk jamaah sekalian. Mari sama-sama senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa tidak ada yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah saja. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita kembali panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga di siang hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu salat Jumat dengan berjamaah yang insya Allah akan kita laksanakan sama-sama. Mudah-mudahan salat Jumat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para pengikutnya yang setia mengamalkan sunnah-sunnahnya sampai yaumil kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022. Insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Satu hari lagi kita akan memasuki tahun 2023 Miladiah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada salahnya kalau kita mengevaluasi kembali apa yang telah kita lakukan selama tahun 2022, terutama untuk perbaikan diri kita, amal-amal agama kita. Apakah lebih baik atau lebih banyak ketaatan kita kepada Allah, sehingga banyak juga pahala yang akan kita dapatkan, atau justru sebaliknya, di tahun 2022 kita lebih banyak melakukan maksiat sehingga akan memperbanyak dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan juga di penghujung tahun 2022 secara umum, mulai bulan November yang lalu kalau nggak salah, kita dikejutkan oleh satu peristiwa fenomena alam yang nampaknya kurang bersahabat dengan penduduk yang ada di bumi, terutama manusia ataupun makhluk-makhluk yang lain, yaitu dengan datangnya gempa bumi di Cianjur, kemudian menyusul Garut, Ciamis, Sukabumi, Bali, Sulawesi, dan lain sebagainya. Padahal kata Allah di dalam surat Al-A'raf 96 yang Al-Fakir bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, jika suatu penduduk, suatu negeri, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim, pastilah kami akan bukakan kepada mereka. Apa yang dibukakan oleh Allah kepada penduduk yang ada di muka bumi di suatu negeri tersebut? Barokatin minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ini yang Allah akan turunkan, bukakan bagi manusia hamba-hamba Allah yang senantiasa memelihara iman dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah bukakan dari bumi. Bukan musibah, bukan juga siksaan yang Allah datangkan. Ini janji Allah. Janji Allah pasti benar. Tidak mungkin Allah dusta kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Namun apa yang terjadi, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi masalah, kata Allah, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kebanyakan manusia mendustakan Allah. Kebanyakan manusia, hamba-hamba Allah, mendustakan ayat-ayat Allah. Baik ayat-ayat qauliyah, yaitu Al-Quran, firman-firman Allah yang kita jadikan sebagai pedoman hidup untuk keselamatan kita, baik di dunia maupun di akhirat, yang sangat miris dipahami oleh umat Islam pada umumnya. Jangankan bisa mengamalkan isi kandungan Al-Quran, membacanya saja banyak yang belum bisa. Kenapa? Karena tidak mau belajar. Walhal kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran, mau mendalami Al-Quran, minimal mau belajar membaca atau tahsin Al-Quran, dan orang yang mau mengajarkannya. Artinya bahwa kita harus sadar diri, kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, maka segeralah belajar. Cari guru yang kita anggap sudah pandai memahami atau membaca Al-Quran dengan baik, sehingga kita akan termasuk orang-orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka ajarilah saudara-saudara kita yang belum bisa membaca Al-Quran, baik yang belajar maupun yang mengajarkannya. Kata Rasulullah, inilah manusia terbaik. Sehingga apabila kita sudah bisa membaca Al-Quran, maka langkah berikutnya insya Allah kita akan termotivasi untuk mendalami, memahami isi kandungan Al-Quran. Kemudian kita akan terus berusaha untuk mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan turunkan keberkahan dalam hidup kita. Karena kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan, kebaikan dalam hidup kita kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Salah satu jalannya dengan memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Maka jangan malu-malu. Walaupun usia kita mungkin sudah di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60, 70 tahun, ternyata bacaan Al-Quran kita masih belum benar, bahkan terbata-bata, bahkan ada yang sama sekali tidak bisa membaca Al-Quran. Sebelum nyawa dicabut dari diri kita, niatkan dengan sungguh-sungguh
saya mau belajar Al-Quran dengan baik dan benar, supaya Allah memberikan kehidupan yang baik di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Yang kedua, ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah adalah ayat-ayat yang Allah ciptakan di sekitar diri kita atau lingkungan kita, baik berupa anggota tubuh kita yang Allah ciptakan. Mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa memegang, kaki bisa melangkah, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ciptakan alam semesta untuk kita bergunakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, jangan kita termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Walakin kadzabu, tetapi kata Allah, mereka kebanyakan mendustakan ayat-ayat Allah. Apa akibatnya? Kalau hamba-hamba Allah, manusia di dunia ini tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah, justru mendustakan ayat-ayat Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami datangkan siksaan kepada mereka karena ulah mereka sendiri. Kami datangkan, kata Allah, siksaan kepada hamba-hambaku karena mereka tidak mau beriman dan bertakwa, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudara-saudara kita yang mengalami musibah, yang sampai hari ini mungkin mereka masih merasakan penderitaannya, kita doakan sebagai seorang muslim, saudara yang beriman, terhadap saudara-saudara kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan iman dan kesabaran kepada mereka. Yang telah meninggal dunia, semoga Allah golongkan mereka dalam keadaan mati syahid, terutama saudara-saudara kita yang beragama Islam. Kita yang hari ini alhamdulillah masih dipelihara, dilindungi oleh Allah, bukan hal yang tidak mungkin kalau suatu saat dan keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datangkan juga siksaan, musibah, ujian kepada kita sekalian. Maka antisipasinya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama ajarkan kepada kita, ulama beritahukan kepada kita. Mari sama-sama kita jaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dengan menyempurnakan iman kita kepada Allah. Jangan ada kemusyrikan sedikit pun di dalam hati kita, karena Allah tidak suka apabila Allah disekutukan dengan yang lain. Allah akan murka kepada hambanya yang ada kemusyrikan di dalam hatinya walaupun hanya sedikit. Kita kuatkan iman kita, kita sempurnakan iman kita. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan di dunia ini, di akhirat nanti, kecuali hanya Allah saja. Orang beriman akan ditolong oleh Allah. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sudah menjadi kewajiban kami, kata Allah. Allah mewajibkan dirinya bagi orang-orang yang beriman untuk menolong orang-orang yang beriman. Maka Allah akan tolong, Allah akan lindungi, Allah akan pelihara kita kalau kita memiliki kekuatan iman sekaligus juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peliharalah iman dan ketakwaan kita supaya kita diberikan kemudahan dalam kehidupan kita, kebaikan dalam kehidupan kita, keberkahan dalam kehidupan kita, bukan musibah-musibah. Yang kedua, kita jaga amal-amal soleh, karena dengan menjaga amal-amal soleh maka kehidupan kita akan diperbaiki oleh Allah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah berjanji, barang siapa yang beramal soleh dengan landasan iman, keyakinan yang benar, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah
Allah akan berikan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik di dunia maupun kehidupan yang baik di akhirat. Di dunia Allah akan berikan keberkahan dalam hidupnya, bukan siksaan. Di akhirat kelak dia akan terhindar dari nerakanya Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perbanyak zikir. Setiap hari minimal selepas sholat subuh, selepas sholat asar, tidak ada sholat ba'diyah, kita ganti dengan zikir kepada Allah, dengan memperbanyak doa, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari segala musibah-musibah, mara bahaya di dunia maupun di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah ajarkan kepada kita untuk memperbanyak doa sekurang-kurangnya 3 kali selepas sholat subuh dan selepas sholat asar. Nanti kalau belum hafal pada siang hari ini apa yang saya sampaikan, boleh nanti bertemu dengan ustadz-ustadz yang insya Allah sudah hafal mereka dengan zikir, dengan doa ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwal azizul hakim wa huwal alimul hakim. Kurang lebih seperti itu, nanti diperbaiki kalau salah. 3 kali selepas sholat subuh dan selepas sholat asar. Maka kata Rasulullah, kalau ini istiqomah kita baca, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita dari segala musibah. Atau doa yang lain, zikir yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita baca selepas subuh dan selepas asar 3 kali. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita dari mara bahaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan iman dan ketakwaan kepada kita sekalian, sehingga Allah lindungi kita, Allah berikan kehidupan yang barokah, kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan orang-orang yang saling mengingatkan perkara kebenaran dan kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma sallimna min kulli afatid dunya wa adzabil akhirah.
اللهم سلمنا والمسلمين من كل آفات الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.